Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Nasari dengan NPM 1804040109 jurusan Ekonomi Syariah. Saya di sini akan membahas sedikit tentang uang elektronik dan digital perspektif Islam. Yang pertama akan kita bahas itu ada makna uang elektronik. Neda Pokowska Kamnar berpendapat bahwa uang elektronik merupakan instrumen terbaru dalam sistem pembayaran yang dalam definisinya itu lebih luas adalah uang yang ditransfer secara elektronik. Akan tetapi untuk mendefinisikan uang elektronik secara lebih kompleks dan tepat merupakan suatu masalah karena hal tersebut merupakan sesuatu fenomena yang dinamis dalam kerangka yang cenderung statis. Kemunculan uang elektronik awalnya hanya berbentuk internet banking yang memberikan akses yang semula terbatas menjadi lebih mudah dan meluas. Internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi via telepon selular. Penggunaan uang elektronik pada saat itu hanya terdapat di ruang lingkup terbatas yang dalam hal ini adalah nasabah bank dengan nasabah bank yang lain. Akan tetapi tren tersebut berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi di era tahun 2008. Hal tersebut menjadi awal mula maraknya transaksi jual beli melalui media elektronik. Uang elektronik yang semula dibatasi oleh kalangan tertentu kini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Masyarakat luas dapat memanfaatkan jasa penyediaan uang elektronik tanpa harus menjadi nasabah di bank tertentu. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik uang elektronik. Uang elektronik atau sering disebut electronic money didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Itu unsurnya ada 4. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Dan yang ketiga itu digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dan yang keempat itu nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan di dalam media elektronik dalam surat edaran Bank Indonesia adalah sebesar 2 juta bagi unregistered dan sebesar 10 juta bagi yang registered, dan keduanya memiliki batas transaksi sebesar 20 juta dalam setiap bulannya. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan serta kekurangan uang elektronik. Maraknya uang elektronik harus dibarengi dengan pemahaman terlebih dahulu kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada uang elektronik. Nah, yang pertama, kelebihan uang elektronik itu yang pertama itu transaksi cepat dan lancar. Yang kedua, tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu. Yang ketiga itu praktis dan mudah dibawa. Nah, sedangkan kekurangan uang elektronik itu yang pertama, tidak mempunyai sistem pengamanan seperti PIN. Yang kedua, sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak sehingga nominal uang yang terdapat di dalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit. Yang ketiga, belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional. Dan yang keempat itu mengakibatkan pengguna uang elektronik cenderung boros. Nah, selanjutnya ada konsep harta atau uang menurut pandangan Islam. Pelaksanaan Islam sebagai way of life berarti melaksanakan semua kegiatan di segala aspek kehidupan sesuai dengan syariat-syariat Islam guna mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala
yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segalanya, segala sesuatu. Nah, melalui keterangan di atas, Allah telah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi semata-mata demi kepentingan manusia. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Allah merupakan pemilik mutlak sebagai sesuatu. Manusia hanya dipercaya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, harta atau uang sebagai titipan, perhiasan hidup yang tidak berlebihan, sebagai ujian keimanan dan hanya sebagai bekal ibadah. Yang ketiga, kepemilikan harta harus ditempuh dengan jalan yang halal dan bukan dengan jalan yang haram. Dan yang keempat itu, dalam pencariannya tidak melupakan atau lalai dalam bahkan meninggalkan ibadah. Yang kelima itu, prinsip dasar sistem ekonomi Islam menggambarkan bahwa manusia yang dalam posisinya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi memiliki hak dan tanggung jawab untuk memiliki dan memanfaatkan apa yang Allah ciptakan untuk kita. Akan tetapi, hak memiliki ini terbatas dan sah, sejajar dengan tanggung jawab manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan tidak boleh terkonsentrasikan di tangan sedikit orang saja, dan itu mengharuskan adanya kerjasama antar manusia dalam pemanfaatannya. Hakikat dalam perekonomian, fungsi utama uang merupakan alat transaksi atau medium of exchange. Dari fungsi utama tersebut lalu dijabarkan beberapa fungsi yang lainnya, seperti yang pertama, uang sebagai pembakuan nilai atau standard of value. Yang kedua, uang sebagai penyimpanan kekayaan, store of value. Yang ketiga, uang sebagai satuan penghitung atau unit of account. Yang keempat itu, uang sebagai pembakuan pembayaran tangguh, standard of different payment. Nah, selanjutnya perbedaan pandangan Islam yang paling mendasar mengenai uang adalah Islam menganggap uang hanya sebagai media tukar atau medium of exchange untuk mendapatkan barang sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Uang dalam Islam tidak menjadi objek komoditi yang dapat diperjualbelikan dan disewakan guna mencari kelebihan keuntungan darinya. Penggunaan uang sebagai objek komoditi bisa menjurus kepada riba. Selanjutnya ada konsep uang elektronik dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Dari penjabaran-penjabaran yang telah dipaparkan di atas, penulis berpendapat bahwa uang elektronik hukumnya boleh didasarkan kepada dalil Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari dalil Al-Quran di atas bahwa manusia boleh bermuamalah dalam bidang ekonomi asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara, juga dengan didasari saling ridho meridhoi. Dalil dalam bermuamalah ini pun dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah dan dari Sabit dari Anas, yang artinya itu, kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Quran, hadis riwayat Muslim. Dalil kehalalan uang elektronik juga dapat didasarkan dengan kaidah fikih. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara, selama tidak bertentangan dengan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat. Yang pertama, uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran yang memenuhi
unsur-unsur berikut. Unsur yang pertama itu diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang kedua, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dan yang terakhir itu digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nah, yang kedua itu, uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.